Penguasa Alam Kayangan. Bab 27. Judul, Namaku adalah Gunawan. Yun, Sin Awan tertegun. Di benua Papua, nama keluarga yang diberikan gurunya juga Yun. Ini adalah kebetulan yang benar-benar aneh. Selain nama keluarga ayah kandungmu adalah Yun, aku tidak punya informasi lain. Aku tidak tahu siapa namanya atau dari mana asalnya. Sin Agung bertemu ayahmu pada hari-hari saat ia mengunjungi Pulau Jawa. Tahun itu, ayahmu telah menyelamatkan nyawa Sin Agung saat dia diserang oleh binatang yang kuat. Kemudian, keduanya mulai melakukan perjalanan bersama dan setelah mengetahui bahwa mereka sama-sama cocok, mereka menjadi saudara sumpah tepat sebelum mereka berpisah. Sin Bejo perlahan mengangkat kepalanya seolah-olah dia mengenang masa lalu dan berkata, "Setelah Sin Agung kembali, dia menceritakan ayahmu kepadaku dan terus memujinya. Mengatakan bahwa dia tidak hanya tampan tapi juga terus terang dan jujur. Lebih jauh lagi, dia memiliki bakat yang tak ada bandingannya dan menakjubkan dan benar-benar pria yang sangat tak tertandingi." Pada saat itu, bakat Sin Agung bisa dikatakan tidak ada bandingannya di kota Klaten. Ketika dia terus terang mengakui bahwa bakatnya tidak layak disebut bila dibandingkan dengan ayahmu. Aku tidak percaya begitu, jadi aku bertanya kepadanya tentang alam mana yang telah dia capai, tapi Sin Agung hanya tersenyum dan tetap diam tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahuku. Tidak ada yang tahu kepribadian anakku lebih baik daripada diriku sendiri. Dia tidak akan pernah berbohong. Saat itu ayahmu dipastikan menjadi talenta yang luar biasa. Pada usia muda, tenaga dalamnya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Kau dapat dengan jelas melihat kemurahan hatinya saat bakat luar biasa itu bersedia menjadi saudara sumpah bersama Sin Agung yang berada di bawahnya. Itulah mengapa tidak mengherankan bahwa Sin Agung terus memuji ayahmu dan merasa sangat terhormat telah menjadi saudara sumpah bersamanya. Setelah itu, Sin Agung menikah dan mempunyai anak. Dan 2 bulan setelah anak itu lahir, dia melihat ayahmu lagi. Bersama ibumu, emosi Sin Bejo sekarang telah berubah secara signifikan. Sin Awan menahan napas dan terus mendengarkan tanpa suara. Tapi saat itu, ayah dan ibumu benar-benar berlumuran darah dan di tangannya adalah kau, yang juga berlumuran darah. Kau baru berusia sekitar 2 bulan juga saat itu dan tidak sadarkan diri dalam pelukan ibumu. Ketika Sin Agung menghentikan mereka dan membawa mereka ke lokasi rahasia, tubuh mereka sepenuhnya ditutupi luka dan semua tenaga dalam mereka telah habis. Mereka hanya tinggal beberapa lama sebelum bersikeras untuk pergi, karena orang-orang yang mengejar hidup mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan seluruh kota Klaten tidak dapat melawan. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan membuat beban bagi Sin Agung. Sin Agung tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi dan dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang bahkan tidak dapat ditangani orang tuamu. Pada saat itu, dia melihat kehendak yang tidak fleksibel dan keras kepala di mata orang tuamu. Jelas, orang tuamu telah menghabiskan seluruh energi mereka untuk melarikan diri dan mereka tidak memiliki harapan untuk lari dari orang-orang yang mengejarnya. Oleh karena itu, Sin Agung menggunakan alasan untuk membawamu dan diam-diam menukar anaknya sendiri, cucuku, ke dalam selimutmu yang berlumuran darah. Dan menyembunyikanmu di dalam selimut anaknya. Tatapan Sin Awan tiba-tiba bergoyang saat Sin Niwang memberi isyarat, "Ah." Pada saat itu, orang tuamu sedang terburu-buru pergi. Jadi setelah mengambil kembali bayi dari Sin Agung, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa apakah itu benar anak mereka. Setelah orang tuamu pergi, Sin Agung mencariku, berlutut di depanku, dan memohon padaku untuk memaafkannya. Dia bilang dia masih muda, jadi biarpun dia kehilangan anaknya, dia masih bisa melahirkan lebih banyak lagi. Namun jika kau telah meninggal, saudaranya, yang juga ayahmu akan benar-benar kehilangan garis keturunannya. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya. Meskipun rasa sakit di hatiku seperti ditembus oleh 1000 anak panah pada saat itu, karena menghadapi anak yang begitu menyayangi dan tulus, bagaimana aku bisa menyalahkannya? Selain kami berdua, tidak ada orang lain yang tahu bahwa cucuku telah bertukar denganmu. Pada saat itu, pada usia 2 bulan kau mengalami kerusakan fisik dan akhirnya sembuh setelah setengah bulan. Alasan mengapa pusat cakramu rusak juga karena kerusakan fisikmu saat itu.
Di tengah tingkat itu, sangat beruntung bahwa hanya pusat cakramu yang rusak dan bukan hidupmu. Suara Sin Bejo sedikit berhenti sejenak. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit saat dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan. Belum setengah bulan setelah itu, Sin Agung terbunuh dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya hancur. Ketika aku mendengarnya dan bergegas ke sana, dengan napas terakhirnya, dia mengatakan kepadaku bahwa orang yang telah membunuhnya adalah orang yang juga mengejar orang tuamu saat itu. Dia tidak tahu dari mana orang tersebut mendapatkan informasi tentang dia yang menawarkan tempat berlindung kepada pasangan muda yang membawa bayi dan berlumuran darah. Orang yang telah membunuhnya pergi ke sana untuk mencoba memaksanya mengungkapkan kemana orang tuamu kabur. Sebelum menarik napas terakhirnya, Sin Agung benar-benar tersenyum, karena kata-kata yang orang yang membunuhnya telah mengatakan dan membuktikan bahwa dia belum menemukan orang tuamu, yang berarti mereka masih bisa hidup. Hati Sin Awan mulai tergerak, seperti ombak yang tak terpadamkan yang meluap sehingga tak bisa ditekan. Melihat rambut putih Sin Bejo, dia merasakan retakan tak terukur di hatinya. Tidak ada yang menyadari kesedihan mendalamnya karena kehilangan putra dan menantu perempuannya. Dia bahkan kehilangan satu-satunya cucunya, yang terakhir dari garis keturunannya. Tapi ada anak lain yang ditukar dengan cucunya. Tidak heran jika dia memiliki rambut putih saat dia masih di usia pertengahan. Di bawah gelombang kemunduran emosional, jika itu orang biasa, rambut putih tidak hanya akan muncul. Tapi mungkin dia sudah runtuh sejak lama. Sin Awan baru saja menemukan kebenaran yang menyedihkan ini. Sumber yang telah membawa semua masalah ini adalah dirinya sendiri. Jika kehidupan nyata Sin Awan tidak ditukar, bagaimana mungkin Sin Agung terbunuh? Bagaimana mungkin istri Sin Agung mengikutinya juga? Bagaimana mungkin istri Sin Bejo meninggal karena depresi? Bagaimana anak Sin Agung ditertawakan seolah-olah dia gagal? Seluruh keluarga mereka bisa saja aman dan terjamin, bisa hidup bahagia dan damai. Dengan bakat Sin Agung yang tak tertandingi di kota Klaten dan kekuatan ayahnya yang tak tertandingi di kota Klaten, posisinya di keluarga Sin akan sangat tinggi. Mungkin sekarang dia bisa menjadi adalah penguasa keluarga Sin. Sin Bejo tidak harus menderita tatapan orang lain dan malah berada di posisi superior. Bukan saja keempat tetua itu tidak akan mempermalukannya, jika mereka menghadapinya mereka mungkin akan sama seperti tikus. Sin Agung telah menggunakan nyawa anaknya untuk menyelamatkannya. Sementara dia membiarkan dirinya sendiri dan seluruh keluarganya mengalami nasib yang kejam. Namun, selama 16 tahun terakhir ini, Sin Bejo tidak pernah melepaskan kemarahan atau kebencian padanya. Pelaku utama, namun dia melindungi dan membuatnya tetap aman tanpa sepatah kata pun. Dia memberinya cinta tanpa pamrih, bahkan setelah mengetahui bahwa pusat cakranya cacat dan bahkan tahu bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya, dia tetap mencintainya seperti biasa. Mungkin, itu biasa dilakukan kakek untuk merawat cucunya sendiri seperti ini. Namun untuk merawat anak orang lain seperti ini, terutama orang yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, akan butuh hati yang sangat besar dan keterbukaan pikiran. Hati batin Sin Awan gemetar. Bukan hanya ayah tapi putranya juga. Menjadi orang yang hebat, tak mengherankan jika dia memiliki anak yang luar biasa seperti Sin Agung. Dia tidak pernah bisa melunasi hutangnya dan orang tuanya selama seumur hidupnya. Sin Awan meletakkan kedua tangannya di sisi meja batu saat jari-jarinya mencengkeramnya lebih erat. Melihat mata Sin Bejo yang sedih di depannya, untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah dia anggap kakek selama bertahun-tahun ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Kakek, aku, kasih sayang dan kebaikanmu, seumur hidupku, aku akan selalu, hehehehe." Sin Bejo dengan lembut terkekeh dan dengan penuh hormat menjawab, "Awan, aku telah menjagamu sejak usia muda. Bahkan jika kau bukan keturunanku sendiri, dari dulu kau tidak berbeda dengan cucu biologisku di dalam hatiku. Kau juga pernah mengatakan bahwa meskipun kita tidak terkait dengan darah, kita akan tetap selamanya menjadi seperti keluarga. Karena kita keluarga, semua yang telah terjadi, biarlah terjadi. Aku tidak membutuhkan rasa syukur atau balasanmu selama kau aman dan sehat mulai sekarang. Bahkan seandainya aku dikunci di sini sepanjang hidupku, aku tetap terbebas dari kekhawatiran.
Sin Awan menutup mulutnya saat ucapan terima kasihnya tidak dapat diucapkan lagi dan setelah beberapa saat, dia kemudian mengangguk. Itu benar, dia adalah kakekku, sekarang. Dan akan selamanya. Sementara dia masih ada, aku harus berbakti padanya. Bila dia tidak ada, aku akan meratapi dia dan melakukan apapun yang harus dilakukan seorang cucu. Saat dia mengawasinya, Sin Bejo dengan gembira mengangguk dan melanjutkan. Kau pasti ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi saat itu. Namun, Sin Agung tidak banyak bercerita tentang orang tuamu. Karena mengapa mereka diburu, Sin Agung hanya mengatakan kepadaku bahwa itu karena mereka memiliki salah satu pusaka surgawi pada mereka. Dia bahkan memberitahuku bahwa dua kata pusaka surgawi adalah tabu yang serius dan tidak boleh dikatakan di hadapan orang luar. Pusaka surgawi, Sin Awan dengan tegas mengingat nama ini. Sejak ditinggalkan orang tuamu, aku tidak pernah menerima informasi dari mereka 16 tahun terakhir ini. Aku pernah berpikir bahwa jika mereka masih hidup, mereka akan tahu bahwa bayi yang mereka bawa bukanlah anak mereka sendiri dan akan kembali ke sini untuk menukarnya. Aku menunggu tahun demi tahun, tapi mereka tidak pernah kembali. Tapi, ini tidak membuktikan bahwa mereka tidak ada di dunia ini lagi. Karena kau masih kecil, aku selalu mengatakan kepadamu untuk tidak pernah melepaskan liontin itu dari lehermu. Itu karena saat Sin Agung menukarmu dengan putranya sendiri, itu adalah satu-satunya benda di tubuhmu. Jika orang tuamu masih hidup, barangkali ini mungkin bisa menjadi kesempatan dan membantu kalian saling mengenal. Memang, jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah kembali ke kota Klaten dan menukar anak mereka. Namun mereka belum kembali selama 16 tahun, jadi kemungkinan mereka masih berada di dunia ini. Pada dasarnya tidak pasti, jika mereka benar-benar masih berada di dunia ini, maka apakah anak Sin Agung saat itu masih hidup? Saat malam semakin gelap, rumput penghilang bintang mulai kehilangan efektivitasnya sedikit demi sedikit dan sudah waktunya Sin Awan pergi. Kakek, bibi kecil, aku harus pergi sekarang. Meski enggan berpisah, dia tidak punya pilihan kecuali mengatakan kalimat sulit yang tidak ingin dia katakan. Sin Bejo menganggukkan kepala dan melihat keluar. Kau harus segera meninggalkan tempat ini, jika kau ditemukan, itu akan menjadi lebih merepotkan lagi. Ah, kau akan pergi, secepat kilat, Sin Niwang mengangkat kepalanya, dan mencengkeramnya erat-erat dengan kedua tangannya. Saat merasakan keengganannya dengan pandangan Sin Niwang, jantung Sin Awan terasa pahit. Dia benar-benar berharap bisa membawa Sin Bejo dan Sin Niwang pergi bersamanya. Namun, dengan kondisinya saat ini, apa haknya untuk membawa mereka bersamanya? Bahkan jika mereka pergi, apa yang harus ia gunakan untuk melindungi mereka di dunia luar? Ini malah mereka yang akan melindunginya. Dia berdiri dan memegang tangan Sin Niwang. Dia menatap matanya dan mengucapkan kata demi kata. Bibi kecil, aku harus pergi. Namun tidak perlu khawatir, aku pasti akan kembali. Dalam 3 tahun, aku akan kembali. Pada saat itu, aku akan mengambil ketidakadilan dan rasa sakit yang kalian berdua derita dan mengembalikannya kepada mereka 1000 kali lipat. Aku akan membuat seluruh keluarga Sin berlutut dan memohon kalian berdua untuk meninggalkan tempat terlarang ini. Dan cerita pun bersambung.